Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya Teguh Rizali Zahroni, perwakilan dari SMA IT Anak Soleh Mataram, akan menampilkan sebuah video simulasi pembelajaran jarak jauh dalam rangka lomba untuk memeriahkan Munas kelima JSIT Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, baik anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita akan pembelajaran daring via Zoom. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang materi di kelas 10 ya. Materi fungsi komposisi. Nah, tapi sebelum itu ada materi prasyarat dulu yang harus dipelajari. Nah, tentang fungsi ya. Jadi sebelum masuk ke fungsi komposisi ini harus kita pelajari dulu tentang fungsi. Kalau belum kita kenal fungsi, maka tidak bisa masuk ke materi fungsi komposisi. Sebelum kita mulai pembelajaran daring kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dulu. Mohon kesediaan Danes untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan, Nes. Sebelum kita mulai belajar, untuk lebih barokahnya, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Nes. Nah, baik, untuk mulai pelajaran, saya akan share PPT ya. Ini adalah materi fungsi komposisi, materi matematika wajib kelas 10 semester 1. Nah, jadi ini perwakilan dari SMA IT Anak Soleh Mataram. Sebelum kita mengenal fungsi komposisi, maka kita harus kenal dulu tujuan pelajarannya. Tujuan pelajaran pada materi ini adalah untuk memahami pengertian dari fungsi komposisi. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita kenal dulu yang namanya fungsi. Misalnya saya kasih contoh nih, fungsi fx sama dengan x kuadrat. Fungsi apa namanya ini? Fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat. Nah, berarti misalnya kalau x-nya tuh diganti dengan 2, berapa hasilnya? F2 sama dengan 4. Nah, Kuadrat. iya. Berarti kalau x-nya diganti dengan 2, maka otomatis x kuadrat itu akan menjadi 2 kuadrat. Ya. Nah, ada dua contoh nih. Ada yang kedua adalah fungsi gx. Gx sama dengan x min 1. Nah, maka kalau f2 berarti sama dengan 2 kuadrat, ya kan? Sama dengan 4. Kalau gx sama dengan x min 1, x-nya saya ganti dengan 3, maka hasilnya adalah 3 min 1. Oke, berarti sama dengan 2. 3 kurangi 1. Nah, sekarang kalau pertanyaannya begini, kalau FG4 itu sama dengan berapa? Gitu kan? Nah, ini kan artinya kita harus mencari nilai G4 dulu kan, yang di dalam kurung itu. Nah, jadi berapa tuh G4? Berarti X-nya kita ganti dengan 4. Berapa hasilnya? Nis, berapa Nis? G-nya G4. Berarti X-nya diganti dengan 4. Ya. Berarti berapa hasilnya? Ya. Berapa tuh? 3. 3 ya kan? Karena Ya. X itu diganti dengan 4 kan? Berarti 4 kurangi 1 hasilnya 3. Nah, sekarang karena G4 kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 3, maka bisa kita ganti yang di dalam kurung itu, G4 itu bisa ganti dengan berapa? 3 dong. Nah, jadi FG4 kita bisa tulis dengan F3. Karena kan G4 itu kan tadi hasilnya berapa? 3 kan? Berarti FG4 itu kita tulis dengan F3 ya. Nah, sehingga kalau mau cari F3 berapa tuh? Diganti X-nya dengan 3 sekarang. F itu. Berapa hasilnya? 9. 9. Ya kan? 3 kuadrat. Karena X kuadrat diganti X-nya dengan 3 jadi
3 kuadrat hasilnya adalah 9. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa FG4 itu sama dengan 9. Oke. Nah, kalau kita cermati proses yang tadi, proses yang barusan, terlihat bahwa untuk mendapatkan hasil dari FG4 kan kita proses dulu ya, yang di dalam kurung itu fungsi G kita proses dulu ya. G4 kita cari, ya kan? Kita cari G4 hasilnya berapa? 3. Kemudian 3 itu menjadi domain dari F lagi gitu kan, jadi F3. Nah, F3 sama dengan 9. Itu artinya kalau kita misalkan dengan sebuah mesin, misalnya ada namanya mesin G, masuk 4 ke dalam mesin G itu nanti keluar jadi berapa? 3 kan? G4 kan sama dengan 3 tadi ya. Nah, keluar jadi 3. Nah, kemudian hasil dari mesin G ini masuk lagi ke dalam mesin F, ya kan? Jadi dia masuk lagi nih ke dalam mesin F sehingga nanti keluar hasilnya berapa? F3 itu 9. Ya. Jadi inilah gabungan dari dua mesin inilah yang kemudian namanya fungsi komposisi, dilambangkan dengan bundaran. Jadi mesin yang dua ini digabungkan ketika G duluan diproses kemudian baru F, itu yang namanya F bundaran G ya. Di F bundaran G. Nah, seperti ini. Jadi inilah pengertian dari fungsi komposisi. Sekarang kalau kita misalkan dia dalam bentuk diagram panah, fungsi komposisi itu maksudnya begini. Misalnya ada himpunan A, himpunan B sama himpunan C. Kemudian ada fungsi dari A ke B itu namanya fungsi G. Dan kemudian ada fungsi dari B ke C itu namanya fungsi F. Maka yang namanya fungsi F bundaran G itu adalah yang langsung dari A ke C, gitu ya. Jadi maksudnya F bundaran G itu G dulu diproses, jadi A ke B itu G, kemudian B ke C itu F. Nah, gabungan dari itu langsung dari A ke C itu namanya fungsi F bundaran G. Oke. Kemudian sehingga fungsi komposisi itu bisa kita katakan seperti ini. F bundaran Gx itu adalah sama dengan F yang di dalamnya itu ada Gx. Jadi kita proses dulu G-nya, baru kita proses F-nya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam beribadah, kita misalkan fungsi G tadi, yang pertama itu adalah fungsi ibadah misalnya ya. Kemudian masuk manusia nih, manusia beribadah. Keluar jadi apa kira-kira? Jadi orang yang bertakwa, ya kan? Nah, kemudian tapi kalau dia nanti di akhir hayatnya itu dia masuk ke dalam fungsi yang lain, bukan fungsi ibadah misalnya. Dia sepanjang hidupnya misalnya selalu beribadah, tapi ternyata di akhir hayatnya dia masuk ke fungsi yang lain. Nah, fungsi maksiat masuknya nih. Ya, sebelum dia meninggal mungkin ini dia masuk ke fungsi maksiat. Ternyata nanti keluar jadi orang yang fujur. Nah, ini maksudnya apa? Kita senantiasa harus menjaga ibadah kita, jangan sampai nanti di akhir hayat kita itu kita masuk ke fungsi maksiat yang terakhir, gitu kan? Sehingga nanti kita meninggal dalam kondisi apa tuh? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Oke. Jadi kita bisa kaitkan materi fungsi komposisi ini dengan ibadah kita ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang contoh dari penggunaan fungsi komposisi dalam bentuk soal. Coba kita kerjakan soal. Kita akan mengerjakan soal nih. Nah, coba sebutkan contoh fungsi lah. Fx misalnya maunya apa? Coba trik apa misalnya? Contohnya Fx sama dengan berapa? X plus 2. Hah? X plus 2. X plus 2. Oke. Kemudian Gx. Vida, berapa maunya Vida? Gx-nya misalnya. Berapa, Vid? Ayo. Sebut aja. Ngarang-ngarang. Enggak tahu. Hah? Berapa Ustaz? Astagfirullah. Nes, berapa Nes? Ayo, sebutin Gx-nya berapa maunya? 2x dah, 2x. 2x, oke lah. 2x.
Nah, sekarang kalau pertanyaannya F bundaran G, X, gimana cara nyarinya nih? Ini berarti sama dengan apa nih? Sama dengan F apa? G F bundar. F. yang di F, dalamnya GX. ya GX. F yang di dalamnya ada fungsi GX, ya kan? Nah, berarti gimana nih? GX-nya kan kita tulis dulu nih fx itu kan x tambah 2. Kalau kita ganti x ini dengan bilangan lain, dengan sesuatu, berarti kita kan harus ganti ini juga dengan sesuatu kan? Ya kan? Ya. Berarti ini sama dengan gx tambah 2. 2. Ya, karena kan fungsi fx itu sama dengan x tambah 2. Sekarang yang di dalam ini, dalam kurung ini kita ganti dengan gx. Otomatis yang sebelah ruas kanan juga x-nya ini ganti dengan gx, ya kan? Sehingga Ya. f gx itu sama dengan gx tambah 2. Nah, sehingga gx-nya ini berapa tadi? 2x ya? X. 2x ditambah 2. Nah, jadi hasilnya f bundaran gx itu hasilnya adalah 2x tambah 2. Nah, sekarang kalau sebaliknya, kalau g bundaran f x itu sama dengan apa sih? Maksudnya? Sama G dengan? di dalam X. G dalam kurung Ya, G di dalam kurung X. fx. Nah, fungsi G itu apa tadi? Gx sama dengan 2x. Berarti kalau G fx sama dengan, kita ganti x-nya ini dengan fx, ya kan? Berarti kalau yang ini diganti fx, 2x-nya jadi apa? 2 kali? 2x. X plus 2. Ya, X 2f plus 2. ya. 2fx dulu kita tuliskan. Nah, gini ya. Karena kita mengganti nilai x dengan fx, sehingga otomatis ini juga ganti menjadi fx. Nah, jadi hasilnya adalah fx-nya 2 kali x plus 2. Hasilnya berapa nih? 2x tambah 4. Oke. Nah, jadi Ya. inilah contoh dari fungsi komposisi. Artinya apa nih? Belum tentu dia sama ya hasilnya. Kalau F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Mungkin ada saja sih yang sama. Cuma dalam kasus yang ini fungsi komposisinya tuh beda ya. Jadi F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran Fx. Oke. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada sore hari ini. Jadi kesimpulannya adalah fungsi komposisi itu artinya memproses suatu fungsi terlebih dahulu, kemudian memproses fungsi yang berikutnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari tadi, ketika kita hidup di dunia ini, jangan sampai nanti di akhir hayat kita itu masuk ke dalam fungsi maksiat. Nah, jadi kita akan terakhir ini akan menjadi orang yang fujur. Kemudian kalau kita meninggal ya sudah, kita menjadi orang yang su'ul khotimah. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran online daring kita melalui Zoom hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, barokah dunia dan akhirat ya. Itu saja mungkin dari Ustadz. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di live ya. Demikian video simulasi pembelajaran jarak jauh. Selamat Munas kelima untuk JSIT Indonesia. Semoga semakin berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.